dikunjungi para sahabatnya termasuk Raffi Ahmad dan juga Ayu Dewi. Ya, kalau gue melihat mungkin ini ya sebaiknya sih ada yang keluar menyampaikan kabar gitu bagaimana tentang kondisi kesehatannya. Tapi kan mungkin Olga juga punya pertimbangan sendiri. Olga dalam hal ini bisa menentukan apa yang terbaik buat dia. Orang yang sayang sama Olga tahu sendiri. Takutnya kalau di sini jenguk-jenguk Olga nanti ya satu lebih fokus, dan kalau misalnya temannya kesini ntar Olga otomatis diajak ngobrol dan Olga. Kereta kencana datang tiba-tiba. Ayo. Kau. Umi ya kaget lah, sedih juga kan, kesian ya. Yang namanya manusia itu kan nggak luput daripada kalau nggak sakit sehat, kalau nggak hidup ya meninggal, itu aja. Ya kita terima aja takdir, sudah memang ujian. Walaupun Pipik baru setahun ditinggal sama Jeffrey, ya kita harus tawakal deh. Lalu seperti apa kesan baik yang ditinggalkan almarhum Haji Imam Martono ayahanda Pipik untuk anak-anaknya, cucu, serta keluarga UJ yang juga merasakan kebaikan kakek berusia 73 tahun itu? Benarkah Pipik masih tak sanggup kehilangan sang ayah karena semasa hidupnya sang ayah yang selalu memberi support untuk keluarga Pipik dan UJ? Terlebih di saat Pipik harus kehilangan UJ untuk selama-lamanya. Dan adakah keinginan almarhum yang belum sempat Pipik wujudkan hingga ajal menjelang? Beliau sosok ayah yang enggak pernah mau ikut campur rumah tangga anak-anaknya, enggak pernah enggak pernah mau menyusahkan, enggak pernah ngeluh. Kalau perlu apapun yang beliau miliki itu buat anak-anaknya gitu, buat cucu-cucunya. Jadi sangat-sangatlah kehilangan yang kayaknya tuh ya memang kita nggak punya hak memiliki gitu, tapi kehilangan itu pasti sangat sekali kehilangan gitu. Sosok Bapak adalah Bapak yang luar biasa baik. Baik buat anak-anak, baik buat keluarga, adik, kakaknya, kepada tetangga gitu. Bapak luar biasa, makanya kita benar-benar kehilangan Bapak. Ya seru aja. Sering main dulu? Iya sering. Pastilah, pasti ngucapin doa. Doa dari Abi? Ya Al-Fatihah lah. Ya. Saya sangat pribadi dan atas nama keluarga besar almarhum beserta Umi turut berduka cita atas meninggalnya Allahyarham Imam Martono. Kami semua berdoa semoga beliau Allah terima amal ibadahnya dan Allah angkat dosa-dosanya, juga dilapangkan kuburnya sehingga mendapatkan kuburannya Raudhah min Riyadil Jannah. Hingga hari ke-17, Olga Syaputra dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kabar yang pasti tentang keadaan Olga belum kunjung tiba. Lantas benarkah jika Olga masih koma di ruang ICU kelas 1 Rumah Sakit Mount Elizabeth? Lalu apa sebenarnya yang membuat keluarga dan manajemen masih menutup rapat perihal perkembangan kesehatan Olga Syaputra? Dan benarkah jika Ayu Dewi harus dibuat kecewa karena gagal bertemu dengan Olga setibanya ia di Singapura? Katanya masih di ICU, nggak bisa dijenguk. Kalau aku nunggu kabar kalau dari Mbak Vera manajernya udah bisa dijenguk, nanti kita mau berangkat ke Singapura. Tapi selama memang masih belum, nggak usah dijenguk dulu karena kan nggak bisa masuk juga, biar istirahat dulu. Hingga hari ke-17, Olga Syaputra yang dirujuk dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan untuk dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, kabar tentang perkembangan keadaannya ternyata masih saja simpang siur. Jika sebelumnya Billy, adik Olga, mengabarkan jika Olga telah keluar dari ruang intensive care unit atau ICU, kabar terbaru justru mengatakan jika Olga masih menghuni ruang ICU kelas 1 yang dikhususkan untuk pasien koma
dan dikabarkan sudah menghabiskan biaya hingga 1 miliar rupiah. Lantas, benarkah jika Olga masih berada dan dirawat di ruang ICU kelas 1 Mount Elizabeth yang memang dikhususkan untuk pasien dalam keadaan darurat dan keadaannya masih tak sadarkan diri? Maka inilah kabar yang disampaikan seorang fans Olga asal Singapura bernama Maria lewat telebicaranya melalui media Skype. Udah membaik, ya proses pemulihan lah, proses penyembuhan, proses obat-obatan gitu. Udah di ruangan, cepatnya gitu loh, pulang ke Jakarta lagi. Saya manajer dari Singapura. Kemarin aku sama temanku ke rumah sakit di Singapura kan mau disebut tu mau kunjungi Olga. Tapi kami tak dibenarkan masuk kerana di tu kawasan yang intensive care unit ada orang jaga kan. Langsung aku dengan berani aku masuk sama teman aku. Jadi teman-teman aku tanya sama doktor, benarkah Olga di sini? Tapi di sini sana semua tak mau jawab. Katanya, siapa kita dengan Olga? Dekat saudara ke apa? Bukan dirahsiain oleh keluarganya Olga. Dan so waktu teman aku ngomong samanya misi itu, aku langsung cari tempat yang mana itu Olga. Oh, aku dah ketemui. Kerana aku tahu semua tirai itu ditutup dia seorang aja. Jadi udah konfirmasi tirai dia. Maria mungkin adalah orang kesekian yang gagal membesuk Olga karena terhalang izin dari keluarga dan manajemen. Keinginan kuat para sahabat dekat Olga seperti Raffi Ahmad dan Ayu Dewi untuk datang ke Singapura dan melihat langsung keadaan Olga juga masih terbentur dengan sikap protektif keluarga dan manajemen Olga. Lalu, benarkah jika Ayu Dewi yang baru pulang dari Singapura untuk membesuk sang mertua yang sakit dan berada di satu rumah sakit dengan Olga, nyatanya juga tak berhasil menemui Olga karena ia tidak mengantongi izin dari keluarga dan manajemen Olga? Dan benarkah jika Ayu hanya bisa bertemu dengan Billy saat ia berada di kantin rumah sakit tersebut? Kenapa saya bilang belum memungkinkan? Karena kan saya juga lagi sibuk sama mertua saya. Jadi menurut saya ngobrol sama Bang Billy dan yang lainnya juga udah seneng. Yang pasti Billy selalu ada. Pokoknya intinya Billy selalu ada di samping Olga. Insya Allah kalau Billy bisa. Saya ketemunya di sana, lagi ngantri roti. Sebelum aku pulang, aku ketemu sama Ayu Dewi. Aku cuma cakap lagi, aku fans dia dari Singapura. Jadi Ayu tanya aku kunjungi siapa kan? Tapi aku cuma cakap kunjungi keluarga itu aja. Saya jujur nggak nanya sakit apa, yang penting saya cuma tanya gimana Olga membaik. Ya alhamdulillah membaik, itu aja. Belum tahu. Yang penting saya cuma tanya membaik nggak? Insya Allah membaik. Semua akses untuk mengetahui keadaan Olga yang sebenarnya memang benar-benar tertutup rapat. Dan di saat keluarga dan manajemen Olga tutup mulut, sementara pintu untuk masuk melihat keadaan Olga pun tertutup rapat bagi para sahabat, apalagi fans dan media. Syahrini yang cukup dekat dengan Olga dan pernah sekali menjenguk Olga sewaktu sakit dulu, mengaku betapa sulitnya untuk meminta informasi tentang keadaan sahabatnya itu dari tim manajemen Olga. Alhasil, Syahrini pun hanya bisa memendam keinginan kuatnya untuk bisa melihat secara langsung kondisi sahabatnya itu. Aku mau kemana coba sekarang, nengok kan susah ya, menghubungi juga ke manajemennya susah. Nah temen-temennya aja kayak Raffi katanya juga mau berangkat juga susah ya. Mudah-mudahan lah cepat sembuh, cepat kembali ke tanah air ya. Nggak tahu yang kontakkan Rani, coba tanya Rani ya. Tapi benarkah keluarga dan tim manajemen Olga memang tertutup untuk semua orang perihal kondisi Olga? Jawabannya bisa saja ya, namun bisa juga tidak. Pasalnya berhembus kabar jika teman-teman Olga sengaja tutup mulut dan sepakat untuk tidak membuka informasi yang sebenarnya tentang Olga kepada publik. Dan jika ini benar, maka pernyataan mereka selama ini yang mengatakan jika tidak mengetahui keadaan Olga karena belum diizinkan untuk menjenguk adalah tindakan kompromi untuk membohongi publik semata. Dan jika benar ada kesepakatan itu, maka boleh jadi kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Olga sudah dikunjungi para sahabatnya termasuk Raffi Ahmad dan juga Ayu Dewi. Ya, kalau gue melihat mungkin ini ya sebaiknya sih ada yang keluar menyampaikan kabar gitu bagaimana tentang kondisi kesehatannya.
Tapi kan mungkin Olga juga punya pertimbangan sendiri. Olga dalam hal ini bisa menentukan apa yang terbaik buat dia. Orang yang sayang sama Olga tahu sendiri. Takutnya kalau di sini jenguk-jenguk Olga nanti ya satu lebih fokus, dan kalau misalnya temannya kesini ntar Olga otomatis diajak ngobrol dan Olga